Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Uncle Ferry di Belajar Bahasa Inggris Semudah Tersenyum. Teman-teman masih ingat di video sebelumnya kita membahas mengenai basic tenses. Ada 5 basic tenses yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya, yaitu present, past, perfect, future, dan continuous. Jadi ada 5 tenses dasar yang bisa setiap orang kuasai untuk berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Di video kali ini, Uncle Ferry akan menjelaskan apa itu present situation. Bicara tenses present, kita akan bercerita mengenai kegiatan yang rutin dilakukan. Habitual, habits, kebiasaan, rutinitas, atau general truth, kebenaran umum. Seperti bumi ini bulat, the earth is round. Jadi ya, to be-nya harus present, harus menggunakan is. Tidak boleh pakai was, apalagi pakai been. Present, ketika kita bicara masalah present situation, when we are talking about present, maka yang ada di benak kita harus verb 1, to be-nya juga harus is mr, auxiliary-nya, kata kerja bantunya harus do dan does, dan keterangan waktunya harus everyday, sometimes, never, always, often. Semua yang menunjukkan keterangan waktu bentuk present atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi ini mudah. Kalau kita bicara masalah present, jangan pernah memikirkan verb kedua, verb ketiga, to be bentuk past. Karena tidak ada. Yang ada adalah verb 1, kata kerja bentuk pertama, kemudian to be-nya adalah is mr, kata kerja bantunya atau auxiliary verb-nya adalah do dan does, kemudian keterangan waktunya menggunakan adverb of frequency, usually, always, sometimes, never, often, rarely, kemudian kita juga biasanya menggunakan keterangan waktu every day, gitu ya, twice a week, once a year, bahkan 5 tahun sekali pun, seperti general election, pemilu, kan diadakan 5 tahun sekali. Itu kalau dalam bahasa Inggris harus present, karena walaupun 5 tahun, tapi berulang, regular. General election is held once every 5 years, for example. Oke? Jadi teman-teman, kalau bicara present, rumus dalam bahasa Inggris itu kan ada subject, ada predicate, ada object, ada keterangan atau complement. Subject dalam bahasa Inggris pasti bentuknya noun, bentuknya kata benda. Predikat pasti kata kerja. Nah, bahasa Inggris itu yang berubah di predicate, di kata kerja. Kata kerjanya berubah karena tensesnya menentukan, tensesnya berubah atau keterangan waktunya berubah. Nah, kalau di present, contohnya adalah subjek tunggal. Nah, subjek tunggal itu ada she, ada he, ada it. Nah, kalau ada subjek tunggal di dalam bentuk present, maka predicate-nya atau kata kerjanya harus ditambahkan s atau is, tergantung akhiran dari verb-nya. Kalau subjeknya you, they, we dengan I, ya, jadi kalau untuk mempermudah ingat aja are you, they, we. Itu subjek tuh. Semua bisa lebih mudah diingat ya. I, you, they, we itu pakainya verb 1 tanpa ada tambahan s atau is di akhir kata kerjanya. Tapi kalau singular subject atau subjek tunggal pakai S atau IS. Subjek tunggal adalah she, dia perempuan, he dan it, dia lelaki dan benda. Itu verbnya ditambahkan S. Contohnya kalau subjek tunggal, she
drinks coffee every morning. Contohnya, she drinks coffee. Kata kerja drinknya itu ditambahkan s karena subjeknya tunggal. She drinks coffee. Kalau subjeknya I drink coffee. Drinknya nggak ada s. I drink coffee. They drink coffee. You drink coffee, gitu ya. Jadi verbnya itu without s, tanpa ada additional s, tanpa ada tambahan s. But if it is singular subject in present form, dalam bentuk present, kalau subjeknya tunggal, maka verbnya harus diperhatikan. Jadi verbnya harus ditambahkan s. She drinks coffee, he drinks coffee, gitu ya. Nah, ini supaya menjadi dasar dari pemahaman di bentuk present atau present situation. Untuk subjek I, you, they, we, ya, di present itu to be-nya juga harus present ya. If we are talking about to be in present situation, dalam bentuk present to be-nya ada is, am, are. I menggunakan to be am. Kemudian you, they, we menggunakan to be are. Kemudian yang tunggal he, she, it menggunakan to be is. Jadi penggunaan to be ya dalam bentuk present. To be-nya harus diingat. To be-nya adalah to be present. Is, am, are. Is untuk he, she, it. Am untuk I. Are untuk you, they, we. Oke, ini bentuk to be. Then, kemudian di dalam bentuk present itu ada auxiliary verb. What is auxiliary verb actually? Apa sih auxiliary verb atau kata kerja bantu? Namanya juga kata kerja bantu. Ketika tidak ada to be, maka harus ada kata kerja bantu untuk membantu bertanya atau membentuk form negatif dalam kalimat bahasa Inggris. Do and does. Do dipakai untuk subjek apa? Do itu digunakan, jadi ditempelkan di I, you, they, we. Kalau I, you, they, we, maka harus pakai auxiliary do. Kemudian kalau singular, he, she, it, kita harus menggunakan does. Ini digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya dalam bentuk present. Contoh, kalau tadi contoh pertamanya adalah I drink coffee. Kemudian they drink coffee. Kalau kalimatnya negatif, maka subjek ditambah auxiliary, ditambah not untuk negatif, baru ditambah kata kerja. Kalau saya minum kopi atau saya tidak minum kopi, dalam bahasa Inggris in present form menjadi I don't drink coffee. Subjek I pakai do, tambahkan not in negative form. Sama yang you, they, we juga begitu. You, they, we pakai do plus not. Jadi you don't drink coffee, they don't drink coffee, we don't drink coffee. In singular subject, untuk subjek tunggal, kita pakai auxiliary does untuk yang negatif dan untuk yang pertanyaan, kalimat tanya. He, she, it. She doesn't drink coffee. He doesn't drink coffee. Contohnya begitu ya. Jadi subjek tunggal, maka auxiliary-nya menggunakan does. Ini nggak bisa jalan ini. Karena ini kalau diganti pronounnya it doesn't work. Ya kan kita sering ngomong tuh. Programnya selesai nggak tuh? It doesn't work. It doesn't make sense. Contohnya gitu ya. Nggak masuk akal. Nggak bisa diterima dengan logic, maka it doesn't make sense, it doesn't work. Kenapa it pakai doesn't? Karena it adalah singular subject in present situation. Karena it adalah tunggal. Jadi teman-teman yang harus diingat sederhana.
Dalam pola present, jadi bahasa Inggris itu sederhana. Actually sebenarnya ada present, di sana ada past, di sana ada future. Jadi ada 3 sebenarnya kan. Ada present, ada sebelumnya ada past, ada akan datang future. In between, di antaranya ada tuh perfect dan continuous. Jadi merangkai menjadi 5 bentuk dasar berbahasa Inggris. 5 tenses yang berkembang menjadi 16 karena combining. Nanti kita belajar juga di video-video berikutnya mengenai combining tenses gabungan. Tapi kali ini kita fokus kepada present situation, kepada present form, bentuk present. Teman-teman ingat ya, bentuk present, verb 1. Jadi kalau kapan sih present dipakai? Present digunakan untuk menceritakan kegiatan yang rutin dilakukan, yang berulang-ulang, kegiatan kebiasaan, hobi gitu ya. Kalau hobi kan nggak ganti-ganti. What is your hobby? My hobby is reading contohnya. Jadi kalau hobinya hari ini membaca, besok nggak hobinya ganti. Makanya menggunakan is, present. Kita membaca tenses nanti dari bentuk. Kalau katanya kerja pertama atau bentuk base form, maka itu namanya present. Jadi gitu ya teman-teman, belajar dari dasar tidak sulit. Jadi belajar dari dasar tidak sulit, kita bisa explore, menguasai bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris semudah tersenyum itu bukan, wah apa iya, benar bisa seperti itu kalau teman-teman menguasai yang di video sebelumnya saya jelaskan, 5 basic tenses. Ini tenses pertama yang kita coba pelajari lebih detail. Present, kalau teman-teman, you want to tell to your friends about your routine, your hobby, about general truth, maka present form yang digunakan. Kalau kita bicara present, teman-teman harus ingat, present itu berarti verb 1. To be-nya pasti is MR. Auxiliary verb-nya pasti do dan does. Keterangan waktunya juga every day, sometimes, never, always, usually, often, every week, once a day, twice a year. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pola itu adalah present. Jadi jangan memikirkan kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Kalau present nggak ada. Present adanya verb 1. Dari basic present ini, yang tadi saya sampaikan, ada combining tenses. Nanti teman-teman belajar. Present simple, yang ini adalah the form of present. Verb 1 is MR, do, does. Nanti ada present digabung dengan perfect, jadi present perfect. Present di-combine dengan future, jadi present future. Present di-combine dengan continuous, menjadi present continuous atau present progressive. Nah, kembangan ini akan mudah kalau kita paham present formnya apa, past formnya apa, perfectnya apa, future-nya apa, continuous-nya apa. Jadi kembali lagi basic tenses. Kalau kita mau ikut tes, kalau kita mau speaking English, teman-teman tetap harus refer to the understanding of present, past, perfect, future, continuous. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti komen saja. Uncle Ferry, saya kok ada kesulitan nih kalau belajar subjunctive atau pengandaian contohnya. Atau Uncle Ferry, saya agak sulit nih memahami passive voice. Ya. Nanti kita buatkan pembelajaran khusus atau video khusus buat kesulitan-kesulitan dari teman-teman. Silahkan komen
di video ini kalau ada kesulitan dalam berbahasa Inggris. Jadi present situation, ingat ya teman-teman, present situation, verbnya berapa? Verb 1, to be-nya is MR, auxiliary-nya do does. Dalam kalimat negatif gampang, kan ada auxiliary tadi. She drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning. Drinks-nya pakai S karena si subjek tunggal. She drinks coffee every morning. Kalau negatifnya, tambahkan auxiliary does. She doesn't drink coffee every morning. Kalau sudah ada auxiliary does, maka kata kerja drink-nya itu kembali ke bentuk pertama. Jadi nggak boleh ditambahkan S. Kalau yang positive sentence, kalimat positif, harus she drinks coffee every morning. Kalau negatif, she doesn't drink coffee every morning. Kalau kalimat bertanya, auxiliary-nya kedepankan. Does she drink coffee every morning? Drink-nya juga tanpa S ya, dihilangkan. Oke, saya Uncle Ferry. Keep watching, listening, and keep understanding. Bye.